Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 19, Cinta yang Bodoh. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 19. Sayang, aku berangkat ya. Pesan dari Brian membangunkanku. Sebenarnya subuh tadi aku sudah bangun dan setelah sholat aku ketiduran lagi. Aku baru ingat kalau Brian akan pergi hari ini. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 7. Masih pagi sekali. Kamu di mana? Udah di pesawat? Balasku. Masih di jalan menuju bandara. Mau aku jemput gak? Biar kita bisa ketemu lagi sebelum aku pergi. Aku berpikir sejenak. Sebenarnya ingin sekali bertemu lagi. Tapi ada rasa malu juga. Belum lagi aku masih muka bantal kayak gini. Aku belum mandi. Mending kamu gak usah jemput aku. Aku takut kalau kamu ketinggalan pesawat. Balasku dengan menolak. Ya udah, aku pergi ya. Aku kabarin nanti kalau sudah sampai. I love you. Kamu hati-hati ya. Love you too. Beberapa saat kemudian, Brian pun naik pesawat. Dia sempat mengabariku sebelum handphonenya nonaktif. Aku pun bersandar sambil mengotak-ngatik handphoneku. Kemudian, aku tidak sengaja melihat postingan Brian pada aplikasi biru. Cuti telah berakhir. Pesan untuk seseorang, kamu adalah pilihan terbaik untukku. Aku terharu melihat kalimat sederhana itu. Aku merasa yakin kalau seseorang yang dia maksud itu adalah aku. Dan semakin membuat aku yakin kalau dia memang serius dengan hubungan ini. Selamat pagi sayang. Tiap pagi aku selalu mendapat pesan dengan kalimat yang sama. Aku merasa tidak ada yang salah ataupun aneh pagi ini. Karena aku sudah terbiasa dengan pesan dan teleponnya yang mengisi hariku setiap saat. Aku yang merasa malas mengetik, kemudian menelpon Brian. Kupikir agar aku bisa sekalian mendengar suaranya. Halo, assalamualaikum. Lagi ngapain? Tanyaku seperti biasa. Waalaikumsalam. Ini lagi ada kerjaan, jawabnya. Jawaban Brian tidak ada yang salah, tapi yang membuatku merasa aneh, karena suara di telepon itu sangat berisik. Dan terdengar suara announcer, seperti berada di bandara atau kereta. Seperti sedang ingin bepergian. Kamu di mana? Kenapa di sana berisik banget? Tanyaku penasaran. Aku yakin Brian tidak sedang di kantornya. Lagi di kantor ini. Sudah dulu ya, aku ada kerjaan. Assalamualaikum. Brian langsung mematikan teleponnya. Padahal aku belum selesai bicara. Aku bahkan belum menjawab salamnya. Ada apa ya? Dia di mana? Kenapa dia sepertinya menyembunyikan sesuatu? Aku mencoba berpikir positif, tapi hatiku tidak tahan untuk mencari tahu. Aku benar-benar merasa gelisah dibuatnya. Aku pun kembali menelponnya, berharap dia menjelaskan sesuatu. Aku tidak yakin kalau Brian berbohong. Selama ini, dia tiap saat mengabari aku. Hatiku merasa semakin gelisah saat nomor handphonenya tidak aktif.
Aplikasi hijaunya pun offline. Tidak ada cara lagi untuk bisa menghubungi dia sekarang. Aku terus mencoba menelponnya berkali-kali. Dan tetap sama. Nomor Brian tetap tidak aktif. Sudahlah, biar aku tunggu nanti. Mungkin HP-nya lowbat. Nanti pasti dia hubungi aku lagi. Ucapku lalu menyimpan HP-ku, kemudian aku mandi dan sarapan. Di rumah juga aku sendiri. Entah kemana mama dan papaku. Kak Alan pasti sudah berangkat kerja. Papa mungkin kerja juga. Kalau mama biasanya ke pasar. Setelah selesai sarapan, aku kembali ke kamar dan melihat HP-ku. Aku semakin merasa gelisah. Karena Brian belum juga menghubungi aku. Dan nomornya belum aktif hingga 1 jam kemudian. Brian menghilang tiba-tiba. Ada apa sih? Kamu di mana sih, Brian? Apa kamu sama seperti Arsya yang pembohong? Ucapku lirih. Tok 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 tok. Aku mendengar suara ketukan pintu dari luar. Awalnya aku takut untuk membukanya karena di rumah tidak ada siapapun. Tapi orang itu terus mengetuk. Aku pun memberanikan diri, berjalan menuju pintu. Kupikir kalaupun orang jahat, aku bisa berteriak. Apalagi di kompleks ini sangat ramai. Perlahan, aku membuka pintu itu. Seseorang yang kukenal berdiri di sana dengan senyumannya menatapku. Assalamualaikum sayang. Ucapnya tersenyum. Brian, kamu ternyata kesini gak bilang aku. Aku dari tadi panik hubungi kamu terus. Kalau aku bilang, gak surprise lagi dong. Kamu mau ngambek atau peluk aku? Dia terus tersenyum. Kulihat matanya berbinar melihatku dan langsung memelukku. Kamu kok bisa kesini? Dapat cuti lagi? Tanyaku saat masih dalam pelukannya. Enggak, ada training di sini, jadi aku yang mewakili cabang kantor ke sini. Lumayan, walaupun cuma 3 hari, tapi aku bisa ketemu kamu. Ucap Brian mengelus rambutku. Ini pertemuan pertama kita setelah jadian, dan rasanya sangat bahagia. Aku belum pernah merasakan selega ini. Brian yang bersifat dewasa mampu mengatasi aku yang masih labil. Aku pun mengajak Brian masuk ke dalam rumah. Dia duduk di sofa dan aku pun duduk di sampingnya. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Selamat ulang tahun sayang, ucapnya sambil meletakkan sebuah kue tart di atas meja. Oh iya ya, aku ulang tahun. Hehe. Kamu nyiapin ini semua untuk aku. Kamu datang ke sini aja itu udah cukup buat aku senang. Ucapku. Aku khusus datang ke sini untuk kamu. Aku dari bandara langsung ke sini buat kasih kamu surprise. Aku bahkan jagain kue ini sepanjang perjalanan. Ya ampun, makasih Sah. Aku sayang sama kamu. Ucapku. Aku lebih sayang lagi sama kamu. Balas Brian mengusap rambutku. Aku pun memotong kue itu lalu kita makan bersama. Setelah itu Brian pamit pulang. Aku pulang dulu ya sayang. Nanti sore kamu siap-siap. Aku jemput kamu. Ucapnya. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Kemudian
Dia berlalu pergi saat seseorang temannya datang menjemputnya. Seseorang temannya pun muncul untuk menjemputnya. Aku tidak menyangka dia memikirkan aku sejauh itu. Sore itu pun dia berniat datang menjemputku. Padahal kalau dipikir lagi, jarak dari rumah dia ke rumahku itu sekitar 1 jam. Itu pun penuh dengan kemacetan. Tapi dia orang yang memikirkan kebahagiaan aku setelah orang tua dan kakakku.